Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat Salimah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalani ibadah Ramadan. Semoga ibadah kita semakin baik, semakin meningkat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa mengisi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan yang lalu saya menyampaikan peranan ibu dalam menyukseskan Ramadan keluarga. Saat ini saya akan melanjutkan peran yang berikutnya, yaitu menghindarkan keluarga dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Ada beberapa hal yang bisa merusak pahala puasa, dan kita bersama keluarga harus berupaya untuk menghindari ini. Yang pertama adalah berkata dusta, berkata bohong, menyampaikan informasi tidak benar. Nah, dusta dalam agama kita dipandang sebagai dosa yang besar, ya. Karena apa? Karena perkataan dusta ini merupakan sebuah induk dari banyak kemaksiatan yang lain. Dan Rasulullah SAW mengingatkan pada kita dalam sabdanya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan hausnya. Ya. Tidak butuh puasa kita kalau kita tidak meninggalkan perkataan dusta. Maka kita, marilah para ibu berupaya. Jangan sampai kita berkata-kata dusta minimal pada saat kita sedang berpuasa. Dan kita berusaha terus untuk menjadi orang yang jujur. Jangan sampai kita dan keluarga kita menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang senang berdusta. Na'udzubillah min dzalik. Hal yang kedua yang bisa merusak dari perkataan dusta adalah ghibah, gosip, ya, membicarakan keburukan orang lain, ya. Meskipun bisa jadi yang kita bicarakan tentang seseorang itu sesuatu yang benar. Ini tetap kita harus berusaha untuk menghindari. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairam minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum memperolok kaum yang lain. Karena bisa jadi kaum yang diperolok itu lebih baik dari orang yang memperoloknya. Dan janganlah wanita-wanita yang satu memperolok wanita-wanita yang lain. Karena boleh jadi wanita yang diperolok itu lebih baik daripada wanita yang memperolok. Nah, ibu-ibu sekalian, ada catatan di sini tentang wanita. Ketika Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kaum perempuan otomatis sudah termasuk di dalamnya. Tetapi Allah menegaskan wala nisa'um min nisa'in, ya. Dan hendaklah wanita yang satu tidak memperolok wanita yang lain. Kenapa? Dalam ilmu psikologi dikatakan bahwasannya kemampuan wanita berbicara itu lebih banyak dari kaum laki-laki. Wanita
diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu berbicara 20.000 kata per hari. Laki-laki hanya 7.000 kata per hari. Maka kesempatan wanita untuk gosip, untuk gibah itu lebih luas, lebih besar. Nah, ini kita perlu hindari. Jangan sampai puasa kita rusak karena gosip, karena gibah. Sudah dosa, pahala puasanya juga berkurang. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah adu domba dan fitnah. Adu domba dan fitnah dapat merusak pahala puasa. Ya, karena adu domba itu merupakan perasaan yang tidak senang ketika melihat orang lain dalam kondisi baik. Menyebarkan fitnah itu juga merupakan hal, tindakan, perilaku yang tidak baik. Bisa merusak kerukunan antar sesama. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang adu domba ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai puasa kita, pahala puasa kita rusak karena adu domba. Yang keempat, hal yang bisa merusak pahala puasa adalah bersumpah palsu. Ya. Sumpah palsu itu dilarang. Jangan sampai kita melakukan kebohongan untuk mendukung supaya orang lain percaya kepada kita. Ini hal yang tidak benar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 77 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak dapat bagian dari pahala akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu sekalian, marilah kita jaga diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dari perilaku ini. Bukan hanya pahala puasa yang rusak, tetapi juga nama baik kita, juga eksistensi kita, dan amal-amal kita yang lain. Apabila kita melakukan sumpah palsu, maka akan rusak segalanya. Maka marilah kita berusaha untuk menghindari. Jangan sampai kita melakukan sumpah palsu. Yang terakhir, yang kelima, adalah tidak menjaga pandangan mata dari syahwat. Ibu-ibu sekalian, pada saat kita berpuasa, kita berusaha menahan diri dari makan dan minum. Dan tentu saja kita juga harus berusaha untuk menahan diri dari syahwat. Jangan sampai kita ini sudah lelah-lelah berpuasa, tapi syahwat kita liar. Ya. Maka kemudian apabila itu terjadi, sia-sialah amalan kita. Ya. Mari kita berusaha untuk menjaga pandangan kita, menjaga perasaan kita, karena pandangan itu merupakan salah satu dari anak panah iblis. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tabrani. Maka kita berupaya untuk senantiasa menundukkan pandangan pada orang-orang yang bukan mahram kita. Kita menundukkan pandangan dari hal-hal yang maksiat, hal-hal yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari hal-hal yang merusak pahala puasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua beserta keluarga-keluarga kita dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Demikianlah ibu-ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan karunia kenikmatan yang banyak. Sehingga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dari Ramadan-Ramadan kita sebelumnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.